Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran ya. Pada video sekarang kita akan melanjutkan tentang materi PAI ya, Pendidikan Agama Islam kelas 1 sekolah dasar ya. Bapak ingatkan terlebih dahulu ya, untuk kemajuan channel ini jangan lupa subscribe ya, like dan komen dan juga share kepada media sosial ya. Dan selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Untuk selanjutnya ya, kisah yang akan Pak Jija sampaikan di pelajaran ini ya, tentang cinta kepada Nabi dan Rasul atau kisah para Nabi. Setelah antum mengetahui atau mendapatkan materi sebelumnya, yaitu tentang kisah Nabi Adam sampai kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, untuk sekarang adalah tentang teladan kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Ad ya. Kaum Ad ini adalah kaum keturunan pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang berbadan kekar, kuat, serta dikaruniai banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perkampungan kaum Ad terletak di kota Al-Ahqaf di Jazirah Arab ya. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, manusia mulai enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari nikmat Allah. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Lalu Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk membimbing mereka. Nabi Hud alaihissalam memulai dakwahnya, yaitu mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nabi Hud alaihissalam memperingatkan mereka, jika mereka durhaka kepada Allah, maka Allah akan menimpakan azab atau menimpakan siksaan kepada mereka. Namun kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam ya. Bahkan mereka mengejek dan menuduh Nabi Hud gila. Allah pun menurunkan azab kepada kaum Ad yang kafir itu. Panas dan kekeringan dahsyat datang. Kebun-kebun milik kaum Ad menjadi kering dan terbakar. Tanaman serta ternak menjadi mati. Ya, dan kaum Ad tetap tidak bertaubat. Mereka malah semakin sombong ya, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menimpakan siksa yang sangat pedih. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang dan panas serta bunyi gemuruh yang menakutkan. Angin itu pun bertiup selama 8 hari 8 malam. Kaum Ad yang kafir itu pun binasa. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman selamat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah keadaan kembali tenang, Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kampungnya dan mereka berhijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat yang baru. Nah, dari kisah ini ya, memberikan contoh kepada kita untuk selalu sabar, tabah dan lapang dada. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas setiap ejekan dengan kata-kata yang kasar. Bahkan kita harus membalas dengan yang baik ya. Allah sangat mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Keteladanan yang lain yang patut kita tiru dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah yaitu kegigihan Nabi Hud dalam membimbing umat manusia pada saat itu. Nah, anak sekalian, untuk selanjutnya adalah evaluasi ya. Jawab beberapa pertanyaan di buku tulis dan tulis soalnya. Nomor pertama, Nabi Hud alaihissalam diutus ke kaum titik-titik. Nomor 2, kaum Nabi Hud alaihissalam berada di daerah titik-titik. Nomor 3, bagaimana sikap kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam? Dijawab. Nomor 4, apa azab yang diterima kaum Ad?
Dan 5, apa saja teladan yang patut kita contoh dari Nabi Hud alaihissalam, ya. Itu ditulis 3 saja ya. Nomor 5 itu 3 sikap teladan dari kisah Nabi Hud alaihissalam, ya. Anak-anak sekalian, nanti kalau sudah selesai dipoto japri ya. Nah, yang selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, ya. Demikianlah video pembelajaran yang bisa diberikan. Tetap semangat dan ingat sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada Umi Abi serta selalu menjaga kesehatan, ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menutupi pembelajaran kali ini kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.